Padahal faktual di lapangan berbedanya langit dan bumi. Daerah-daerah 3T, daerah-daerah kepulauan, rata-rata di atas 90% itu laut. Darat kita contoh seperti di Maluku, cuma 6%. Ditimpakan dengan formula Daudak yang model begini, sampai mati, sampai lautan Indonesia kering, kita nggak bakalan dapat apapun istilahnya, mau pakai pendekatan afirmasi, mau pakai pendekatan apapun. Tapi begitu ditimpa dengan formula ini, selesailah urusannya. Kita nggak bakalan akan keluar dari jurang kemiskinan ini. Karena semua keuangan untuk dari sektor perikanan diambil habis, masuk ke kas negara. Dengan PAD cuma 1,8 hanya dari retribusi. Mau bangun apa? Sementara kita sangat berharap misalnya dari perhitungan-perhitungan dana DAK yang lebih berkeadilan. Masing-masing sektoral termasuk sektor pendidikan memiliki roadmap untuk bisa menuntaskan urusan-urusan pengentasan kemiskinan dalam perspektif pendidikan, dalam bidang pendidikan. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita membedah akar persoalan ketimpangan yang sangat-sangat mendasar. Jadi kalau kita bikin root case mappingnya, akar persoalan itu sesungguhnya karena belum ada perubahan sampai dengan hari ini. Perhitungan baru berkaitan dengan transfer keuangan pusat dan daerah. Di sana ada DAU, di sana ada DAK. Dan seluruh pembangunan infrastruktur pendidikan masuk di dalam DAK pendidikan. Untuk DAU daerah 3T yang rata-rata ini sangat rumit, daerah kepulauan, kita ini memang Ibu Ketua dan semua kami yang ada hadir saat ini, kita dimiskinkan karena dua indikator utama untuk penetapan yang berbasis continental base, luas wilayah darat dan jumlah penduduknya. Itu aja kita udah kalah. Mau Maluku, Papua, NTT, semua yang daerah-daerah yang miskin ini kita udah kalah di penetapan indikator ini. Ini akar persoalannya. Yang kedua tinggal ditambahkan dengan indeks kemahalan dan indeks geografis. Yang oleh BPS ditetapkan masing-masing untuk penetapan indeks kemahalan dan indeks geografisnya berbeda-beda. Itu pun berbedanya cuma 0, padahal faktual di lapangan berbedanya langit dan bumi. Daerah-daerah 3T, daerah-daerah kepulauan, rata-rata di atas 90% itu laut. Darat kita contoh seperti di Maluku, cuma 6%. Ditimpakan dengan formula Daudak yang model begini, sampai mati, sampai lautan Indonesia kering, kita nggak bakalan dapat apapun istilahnya, mau pakai pendekatan afirmasi, mau pakai pendekatan apapun. Tapi begitu ditimpa dengan formula ini, selesailah urusannya. Kita nggak bakalan akan keluar dari jurang kemiskinan ini. Maka saya kira memang harus ada terobosan bersama untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Saya masih ingat ya, dulu itu undang-undang KDRT itu nggak ada dasarnya. Gerakan perempuan membuat terobosan hukum. Maka hari ini kita yang berurusan dengan daerah 3T dan daerah marginal wajib juga melakukan terobosan hukum. Kita bisa menambahkan faktor-faktor yang lain untuk bisa memperkecil celah fiskal. Karena kalau perhitungan perhitungan Daudak itu kan ada dua indikator utama ya. Jadi satu lalu ditambah lagi dengan celah fiskal itu. Kita udah timpang karena urusan perhitungan ini sudah salah dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua itu penetapan unit cost, besar unit biaya per unit. Kalau ditimpa masuk di dalam perhitungan formula DAK, walaupun tadi dipaparkan ya, kalau menggunakan kota kabupaten acuan berdasarkan perhitungan BPS. Kalau di Maluku, kota acuan mungkin kota Ambon ya, yang mungkin agak murah dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang tersulit di perbatasan dekat Australia sana. Atau kalau di Kalimantan di pusat, di kabupaten mana misalnya, seperti itu. Tetapi untuk penetapan besaran unit cost tidak sekedar hanya dengan kita menghitung dengan menggunakan indikator tunjangan kemahalan saja, Pak.
Tunjangan kemahalan ini nih kan besaran unit cost, harga barang dan jasa dikonstatasi dengan daerah harga barang dan jasa daerah acuan, barang dan jasa di konstruksi. Sementara ada begitu banyak indikator-indikator yang sangat complicated untuk kita di daerah 3T. Selain kondisi geografis, IPM kita masih rendah, PAD kita rendah. PAD kita rendah. Karena kita ditimpa juga dengan undang-undang lain yang tidak memberi ruang untuk kita bertumbuh. Kita daerah 3T dengan laut yang di atas 90%. Hari ini misalnya Kementerian Perikanan dan Kelautan menetapkan bahwa bisa dilakukan transshipment di laut. Apa yang terjadi? Kabupaten-kabupaten perbatasan itu PAD-nya nggak sampai 1,8 miliar tahun kemarin, Pak. Karena semua keuangan untuk dari sektor perikanan diambil habis. Masuk ke kas negara. Dengan PAD cuma 1,8 hanya dari retribusi. Mau bangun apa? Sementara kita sangat berharap misalnya dari perhitungan-perhitungan dana DAK yang lebih berkeadilan. Jadi kami